See, I'll never come away, but I will someday, never far away. Halo, perkenalkan nama aku Helga Tata Kirani Putri. Never come away, Hai. Oke, perkenalkan nama aku Zahilatul Aim. Halo, perkenalkan nama aku Suci Syifa Khairunisa. As day goes by, you hold on tight another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Suci Syifa Khairunisa dari kelas 9B yang pada kesempatan kali ini akan melakukan wawancara bersama dengan narasumber saya yaitu Pak Haris. Selamat pagi Pak Haris. Pagi. Apa kabar Pak Haris hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Haris sudah berkenan untuk melakukan wawancara bersama dengan saya. Oke, sama-sama. Oke, wawancara kali ini bertemakan teknologi. Seperti yang kita tahu ya Pak, teknologi sekarang ini kan sangat banget membantu kita dalam belajar ya, apalagi saya sebagai siswa dan juga terutama juga guru untuk mengajar. Nah, di sini bagaimana menurut Bapak teknologi digital ini telah mengubah metode pengajaran dan pembelajaran di sekolah atau universitas? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan teknologi yang digunakan untuk atau sebagai media pembelajaran ya. Pertanyaan apa tadi? Bagaimana menurut Bapak teknologi digital ini mengubah metode pengajaran dan pembelajaran? Ya, kalau menurut Bapak itu sangat bagus ya. Selain memudahkan, juga ada variasi belajar ya. Artinya tidak seperti 10 tahun atau 15 tahun ke belakang bahwasanya media pembelajaran itu kan hanya melalui papan tulis saja gitu kan. Kemudian media peraga dan lain sebagainya. Terkait dengan perubahan teknologi, anak-anak zaman sekarang ini lebih variatif model belajarnya, bisa menggunakan proyektor, kemudian bisa menggunakan tugas secara online ya, yang itu tidak bisa dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Jadi kalau Bapak melihat ini sangat membantu dalam hal atau dalam rangka sebagai variasi dari metode pembelajaran seperti itu. Kalau dampak negatifnya gimana Pak? Dampak negatif kalau untuk media pembelajaran mungkin Bapak rasa tidak ada ya. Cuman memang ketika kita menggunakan media pembelajaran dengan teknologi, artinya kita juga harus sekreatif mungkin ya. Kemudian sebisa mungkin untuk menyalin. Jadi kalau dulu mungkin media pembelajarannya melalui mencatat gitu kan, otomatis kan sudah ada ya, kita di buku catatan gitu kan mencatat, dan itu bisa dibuka kembali. Kalau sekarang misalkan Bapak mengajar pembelajaran melalui proyektor, nah ini untuk anak-anak yang cenderung dalam tanda kutip malas mencatat, dia tentunya hanya akan melihat saja gitu kan, tanpa menyalin seperti itu. Jadi dampak negatifnya Bapak lebih kepada berpengaruh ke individunya masing-masing, bagaimana kita menyikapi ya. Jadi dituntut lebih dewasa murid-murid bahwasanya ada yang perlu ditulis dan ada yang tidak perlu ditulis, seperti itu sih. Oke, selanjutnya, apa sih manfaat terbesar yang diberikan oleh teknologi digital dalam meningkatkan kualitas pendidikan baik bagi pengajar maupun siswa itu sendiri? Ya, manfaat terbesar adalah terkait dengan efektivitas ya. Efektivitas, kemudian efisiensi. Efektivitas dalam arti biasanya dalam sekarang ini kan banyak platform digital yang sudah menyiapkan materi-materi dan lain sebagainya. Jadi guru tidak perlu lagi atau tidak perlu berupaya mencari
bahan atau materi. Jadi tinggal klik nanti sudah ada. Dari segi efisiensi tentunya ketika menggunakan teknologi seperti misalkan Google Form ya, murid itu kan mengisi tinggal menjawab dan hasilnya sudah ada. Ini masuk yang termasuk dalam efisiensi. Jadi guru tidak perlu mengoreksi kembali. Jadi nilai langsung muncul saat itu juga. Jadi itu ya kalau beberapa kelebihannya. Oke, yang ketiga, bagaimana peran platform pembelajaran online dan alat digital dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan terutama di daerah terpencil atau kurang terlayani? Ya, kalau untuk itu berarti tergantung kepada kebijakan dari pemerintah setempat. Ya, karena kan tidak mungkin. Jadi kalau untuk platform digital, dia kan hanya menyediakan biasanya itu signal atau dalam artian aplikasi ya, seperti itu ya. Jadi untuk eksekusinya itu kan tergantung kepada pemerintah setempat. Apakah mereka bisa menyediakan, misalkan yang paling utama itu kan listrik. Karena di tempat-tempat terkecil itu kan jangankan untuk akses internet, untuk listrik aja biasanya belum semuanya terjangkau. Nah itu dulu. Kalau misalkan akses listrik sudah masuk, nah yang kedua adalah apakah penyedia-penyedia layanan internet ini mau untuk masuk ke sana gitu kan, dalam arti membangun tower untuk signal dan lain sebagainya. Jadi kalau Bapak lihat tergantung sejauh mana efektivitas atau kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat di sekitar itu gitu. Jadi sebagai misalkan jasa ini ya jasa layanan internet, nah dia kan akan mensurvei dulu, dilihat warga ini tuh interaksinya kesehariannya itu membutuhkan internet nggak sih, seperti itu ya. Jadi kalau memang sekiranya membutuhkan, pasti dia akan memfasilitasi gitu kan. Tapi kalau sekiranya di lingkungan tersebut yang memang interaksinya tidak menggunakan internet, kemudian dari segi ekonomi juga menengah ke bawah, jangan untuk beli kuota mungkin ya, atau untuk pasang wifi gitu kan, untuk makan sehari-hari saja mungkin sudah kesusahan. Nah itu jasa pelayan internet itu dia tidak akan memasang seperti itu ya. Jadi kembali lagi tergantung kepada kebijakan pemerintah dan juga tergantung masyarakat sekitar ya, kebutuhan akan teknologi tersebut seperti itu. Oke, yang keempat, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh institusi pendidikan dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam kurikulum? Tantangannya tentunya itu pemerataan dulu ya. Jadi kalau belum merata ya seluruh pelosok Indonesia tanpa terkecuali, maka dia tidak akan bisa membuat kurikulum berbasis digital. Karena kalau misalkan daerahnya saja belum merata digitalisasinya, tentunya kan akan tidak fair gitu kan. Di beberapa wilayah ada fasilitas akses internet, sedangkan di wilayah yang lain tidak ada. Dan sedangkan itu dijadikan standar kurikulum dari kementerian. Nah, tentunya PR-nya adalah membangun sarana prasarana secara menyeluruh terlebih dahulu, baru itu bisa diimplementasikan. Jadi selama itu belum bisa dijangkau seluruh ya oleh seluruh pelosok tanpa terkecuali, maka itu belum bisa, kalau menurut Bapak belum bisa dilakukan, kecuali memang ada opsi lain. Jadi untuk daerah-daerah terpencil, daerah kecil dan terpencil itu menggunakan kurikulum yang berbeda dengan daerah-daerah yang memang sudah ada fasilitas jangkauan internet seperti itu. Oke, bagaimana Bapak ini melihat masa depan teknologi digital dalam pendidikan? Apakah nantinya ada tren atau inovasi tertentu yang menurut Bapak ini akan menjadi standar di masa depan yang akan datang? Ya, kalau Bapak lihat mungkin kemungkinan ada ya. Seperti contoh sekarang ANBK. Ya, ini kan sudah masuk ke arah digitalisasi ya. Jadi kemudian yang hal-hal yang lain seperti ujian dan lain sebagainya itu kan sudah menggunakan digital, artinya sudah efisiensi dari segi waktu, kemudian juga dari segi tenaga kerja dan juga segi bahan baku, seperti tidak lagi menggunakan kertas dan lain sebagainya kan. Nanti kedepannya Bapak lihat, Bapak rasa memang akan terus dikembangkan ya, memang harusnya seperti itu. Jadi kita mengikuti perkembangan teknologi.
Dan Bapak rasa itu akan dilakukan oleh pemerintah baik dalam jangka waktu dekat ataupun nantinya, ya itu akan terjadi, dan itu mengikuti bagaimana kemampuan pemerintah ya dalam mengorganisir atau mengakomodasi terkait dengan digital, ya seperti itu. Oke, baik segitu aja pertanyaannya. Terima kasih ya Pak sudah menjawab pertanyaan saya pada hari ini. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.